pertama, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan hematopoiesis dan tempat terjadinya hematopoiesis. Proses pembentukan hematopoiesis dimulai dari sel induk atau stem cell. Stem cell akan berdiferensiasi menjadi myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Pada myeloid stem cell akan berkembang menjadi 4 sel yang berbeda, yaitu erythroblast, myeloblast, monoblast, dan megakaryoblast. Pada sel erythroblast akan berkembang menjadi sel eritrosit, dan pada sel myeloblast akan berkembang menjadi sel promyelosit. Pada sel promyelosit akan berkembang menjadi sel myelosit. Pada sel myelosit akan berkembang menjadi 3 sel yang berbeda, yaitu basofil, eosinophil, dan neutrophil. Selanjutnya, pada sel monoblast akan berkembang menjadi sel promonosit. Promonosit akan berkembang menjadi sel monosit. Selanjutnya, sel megakaryoblast akan berkembang menjadi promegakaryosit, dan promegakaryosit akan berkembang menjadi megakaryosit, dan megakaryosit akan berkembang menjadi trombosit. Baik, itulah perkembangan dari myeloid stem cell. Selanjutnya, kita akan beralih ke lymphoid stem cell. Lymphoid stem cell akan berkembang menjadi lymphoblast dan akan berkembang lagi menjadi prolimfokian, proses pembentukan hematopoiesis atau proses pembentukan darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di mana tempat terjadinya hematopoiesis. Jadi, tempat terjadinya hematopoiesis pada individu dewasa, sel-sel HCS bersumber dari sumsum tulang, baik sumsum tulang belakang maupun sumsum tulang besar, seperti femur, pelvic, dan sternum. Sedangkan pada embrio yang mengalami perkembangan, HSC bersumber dari suatu agregat sel darah yang disebut blood island. Dan pada perkembangan selanjutnya, sel-sel darah dibentuk di limpa, hari, dan nodus limfatik. Setelah sumsum terbentuk, jaringan tersebut menghandle produksi darah, namun pematangan dan aktivitas sel-sel darah terjadi di nodus limfatik. Manusia memiliki lokasi diferensiasi sel darah berbeda. Pada juvenile, sel darah dihasilkan dan berkembang di tulang panjang seperti tibia, femur, sedangkan pada individu dewasa berkembang di tulang belakang atau sternum. Selanjutnya, pada poin kedua, kita akan membahas tentang anatomi bagian-bagian darah serta fungsinya. Di sini terdapat gambar bagian-bagian darah. Yang pertama, sel darah merah. Ini adalah gambar sel darah merah. Bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen adalah sel darah merah atau eritrosit. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan protein berupa hemoglobin. Selain itu, sel darah merah ini juga merupakan komponen darah yang berfungsi mengangkut kembali karbon dioksida ke paru-paru. Dalam 2 hingga 3 tetes darah diperkirakan mengandung 1 miliar sel darah merah. Selanjutnya, anatomi bagian-bagian darah yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Ini adalah gambar sel darah putih. Jadi, komponen darah yang berfungsi melawan penyakit adalah sel darah putih atau leukosit. Ini menjadi bagian dari sistem kekebalan tubuh sehingga berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit lainnya. Jumlah komponen darah jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu sekitar 1% dari sel darah merah. Sel darah putih pun kembali terbagi menjadi 2 komponen, yaitu neutrofil dan limfosit. Selain itu, sel darah putih juga terdiri dari monosit, eosinofil, dan basofil. Bagian-bagian darah yang ketiga yaitu trombosit. Ini adalah gambar dari trombosit. Jenis sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah atau koagulasi adalah trombosit. Platelet atau juga bisa disebut sebagai keping darah. Saat seseorang mengalami kecelakaan atau cedera, komponen darah ini akan berkumpul dan menempel pada lapisan darah yang terluka untuk menghentikan terjadinya pendarahan. Platelet juga berfungsi untuk merawat kasus kerusakan tulang, leukemia, transplantasi, organ, dan kemoterapi. Bagian-bagian darah yang terakhir adalah plasma darah. Ini adalah gambar plasma darah. Komponen yang terakhir adalah plasma darah yang berasal dari campuran air, gula, lemak, protein, juga garam. Fungsi utamanya adalah untuk membawa berbagai jenis sel darah ke seluruh tubuh.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan sel-sel darah in utero bayi dan anak. Ini adalah gambar pembentukan sel-sel darah in utero bayi dan anak. Sistem hematopoiesis dalam mengembangkan embrio pembentukan darah terjadi pada agregat sel darah di kantong kuning telur yang disebut pulau darah. Seiring perkembangan berlangsung, pembentukan darah terjadi di limfa dan kelenjar getah bening yang disebut dengan pulau darah. Seiring perkembangan berlangsung, pembentukan darah terjadi di limfa, hati, kelenjar, dan getah bening. Ketika sumsum tulang berkembang, akhirnya mengasumsikan tugas membentuk sebagian besar sel darah untuk seluruh organisme. Namun, pematangan aktivitas beberapa proliferasi sel yang terjadi di limfatimus dan kelenjar getah bening. Pada anak-anak, hematopoiesis terjadi di sumsum tulang panjang seperti femur dan tibia. Pada orang dewasa itu terjadi terutama di panggul, tempurung kepala, vertebra, dan sternum. Eritrosit atau sel darah merah dihasilkan pertama kali dalam kantong kuning telah saat embrio pada saat minggu-minggu pertama. Proses pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. Setelah beberapa bulan kemudian, eritrosit terbentuk di dalam hati, limfa, dan kelenjar sumsum tulang. Produksi eritrosit ini dirangsang oleh hormon eritroprotein. Setelah dewasa, eritrosit dibentuk di sumsum tulang membranosa. Semakin bertambah usia seseorang, maka produktivitas sumsum tulang semakin turun. Sel pembentuk eritrosit adalah hematoblas, yaitu sel batang mieloid yang terdapat di sumsum tulang. Sel ini akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, megakariosit, membentuk keping darah. Rata-rata umur sel kurang lebih dari 120 hari. Globin dan hemoglobin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan dan zat besi dalam hem dari globin. Dikeluarkan untuk dibuang dalam pembentukan sel darah merah lagi. Sisa hem dari hemoglobin diubah menjadi bilirubin atau warna kuning empedu dan bilirubin, yaitu yang berwarna kehijau-hijauan yang dapat dilihat pada perubahan warna hemoglobin yang rusak pada luka memar. Pada sirkulasi darah, janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel-sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrisi dan nutrien dari ibu. Di sini saya akan menjelaskan sirkulasi darah pada janin. Ini adalah gambar sirkulasi darah pada janin. Yang pertama, darah janin dialirkan ke plasenta melalui vena umbilicalis. Darah ini akan masuk ke badan janin melalui vena umbilicalis yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut janin. Cabang yang kecil akan bersatu dengan vena porta. Darahnya akan beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena cava hepatica ke dalam vena cava inferior. Dan cabang satu lagi, ductus venosus, akhirnya masuk ke vena cava inferior bagian oksigen. Bagian oksigen dalam darah vena umbilicalis akan diregosiasi sehingga konsentrasi oksigen menurun. Selanjutnya, vena cava inferior langsung masuk ke dalam atrium kanan. Darah ini merupakan darah yang berkonsentrasi tinggi, nutrisi dan oksigen yang sebagian menuju vertikal kanan dan sebagian menuju vertikal atrium kiri melalui foramen ovale. Dari vertikal kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui arteriosus botali. Darah yang ke paru-paru yang berada di aorta disebarkan ke alat badan. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus arteri menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses sirkulasi darah pada bayi. Sistem kardiovaskuler mengalami perubahan yang mencolok setelah bayi baru lahir. Foramen ovale, ductus arteriosus,
dan ductus venosus menutup. Arteri umbilikalis, vena umbilikalis, dan arteri hepatika menjadi ligmen. Napas pertama yang dilakukan BBL membuat paru-paru berkembang sehingga darah terus mengalir. Tekanan arteri pulmoner menurun menyebabkan tekanan atrium kanan menurun. Aliran darah kembali meningkat ke jantung dan masuk ke jantung bagian kiri, sehingga tekanan dalam atrium kiri meningkat. Perubahan tekanan ini menyebabkan foramen ovale menutup. Selama beberapa hari pertama kehidupan, tangisan dapat mengembalikan aliran darah melalui foramen ovale untuk sementara dan mengakibatkan sianosis ringan. Tindakan mengklaim pada memotong tali pusat membuat arteri umbilikalis, vena umbilikalis, dan ductus venosus segera menutup dan berubah menjadi ligamen. Arteri pulmonalis kini langsung mengalirkan darah ke paru-paru sehingga ductus arteriosus botalicans menutup. Perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena diarahkan langsung oleh vertikal kanan dan dialirkan menuju paru-paru setelah berfungsi. Akibat tekanan negatif pada atrium kanan, foramen ovale akan menutup dengan sendirinya dan tidak lagi menjadi tempat aliran darah menuju atrium kiri. Arteri pulmonalis kini langsung mengalirkan darah ke paru-paru sehingga ductus venosus botalicans menutup. Perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena diserahkan langsung oleh vertikal kanan dan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi. Akibat tekanan negatif pada atrium kanan, foramen ovale akan menutup dengan sendirinya dan tidak lagi menjadi tempat aliran darah menuju atrium kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem sirkulasi darah pada orang dewasa. Sistem sirkulasi darah pada orang dewasa ada dibagi menjadi 3, yaitu sistem sirkulasi darah sistematik, yaitu peredaran darah dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau 2 bilik jantung bagian bawah. Kemudian berlangsung periode ejeksi atau ketika kedua ventrikel memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Dalam peredaran darah sistematik, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Lalu darah mengalir ke aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi oksigen dan zat-zat penting lainnya melalui proses ini. Darah juga mengambil karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme tubuh dan dibawa kembali ke jantung melalui serangan kanan. Ini adalah gambar sistem sirkulasi darah pada orang dewasa. Selanjutnya sistem sirkulasi darah pulmonalis. Sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil. Cara kerjanya dengan memompa darah dari vertikal kanan, darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Lalu aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru, yang oksigen segar masuk ke darah. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri menuju vesikel kiri, lalu detak jantung berikutnya memulai siklus baru sirkulasi sistematik. Sistem sirkulasi darah koroner, yaitu sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengaliran darah kaya oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasok otot jantung darah kaya oksigen dialirkan ke otot jantung agar jantung bisa bekerja dengan baik.